Nah, ini mesin sudah kita buka, Sobat Albedia. Terlihat ternyata mesin ini berlumpur. Kondisi sepertinya air tidak masuk ke ruang bakar. Hanya dia seperti ini, kemungkinan besar yang mengalami kerusakan di jalur crankshaftnya. Nah, di sini ketika kita cek di sisi mesin, ternyata mobil ini seperti yang ditakutkan, bahwasanya di dalam mobil ini terdapat oli yang sudah mengendap atau berlumpur atau yang dikenal dengan oil sludge. Nah, sebenarnya untuk mobil ini sangat mudah sekali kita ngecek kondisi mobil tersebut mengalami lumpur atau tidak. Caranya adalah dengan kita membuka tutup oli. Nah, tutup oli ini. Apabila kita cek di sini, di dalam sini, dia sudah berwarna hitam pekat, sangat hitam. Dan ini apabila dibuka, ini dia lumpur-lumpurnya sudah mulai terkelupas. Nah, cara lain untuk mengecek selain dari tutup ini, dengan kita mengecek dari sensor CMP yang ada di atasnya. Nah, di sensor CMP ini begitu terlihat jelas kandungan oli atau lumpur seperti itu. Ini bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena lumpur atau endapan oli yang sudah sangat lama di dalam mesin tersebut itu dapat menyumbat lubang pelumasan. Karena lubang pelumasannya itu sangat kecil sekali. Ini akan kita buka covernya. Coba dibuka Mas Ilham. Nah, di sini sebenarnya ada ventilasi. Ini kecil, nah, tapi di bagian-bagian sini, ini ada lubang. Ini adalah lubang pelumasan, penyiraman. Ketika lubang ini dia tersumbat, maka tentunya akan menghambat proses pelumasan yang ada di sisi camshaft. Kemudian di sini ada openg ada nggak, Mas? Nah, di sini ada lumpur. Lumpur atau endapan tersebut modelnya kayak gini. Nah, ini apabila dia sampai luruh kemudian dia rontok ke dalam sistem pelumasan oli, maka dia bisa mengakibatkan tersumbat ya. Kemudian ini juga. Nah, kalau kita mau melihat, nah ini adalah kejahatan. Ada kertas, Mas. Ini adalah bentuk dari kejahatan oli yang sudah bergerak atau kolesterol ya. Ini apabila dia menyumbat lubang yang ada di sini, maka pelumasan tidak merata, sehingga yang terjadi adalah spare part seperti camshaft yang berputar ataupun metal jalan ataupun metal duduk yang ada di dalam mesin, dia bisa aus gitu. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, maka kita lakukan penawaran kepada pemilik kendaraan agar mobil ini segera dibongkar mesinnya, kemudian kita bersihkan seluruh sisa-sisa oli yang sudah mengendap atau oil sludge atau lumpur oli ini sendiri. Nah, ini kita coba buka, Pak. Ini di sini ada ada oli. Oh iya. Ini oli ini sudah tercampur sama air. Ini seperti konten yang kita sebelumnya, Mas ya? Ya. Kopi susu ya? Kopi susu ya. Gitu. Nah, nanti akan kita jelaskan bagaimana kok ini air bisa masuk ke dalam ruang oli. Oke. Ini satu. Mas Aji, minta tolong Mas Aji. Coba diangkat ini headnya, Mas. Ini baru aja kita buka bautnya. Nah, ini Pak. Wah. Jadi air itu masuk ke ruang piston ya. Jadi gini, nah kenapa kok air bisa masuk ke ruang piston ya? Ya. Nah, pertama, ketika mobil itu dia terjadi panas berlebih atau overheat, maka dia mengakibatkan yang namanya cylinder head ini, Pak. Ini dia melengkung. Betul. Di sini kan ada di balik gasket ini. Nah, gasket, ya. Ini ada jalur air dan juga ada ruang bakar. Betul. Tapi di sini ada jalur oli juga. Oke. Nah, ketika dia silinder tadi melengkung,
dia nggak rata, maka air yang ada di water jacket ini dia akan masuk ke dalam ruang bakar. Kenapa dia masuknya ke ruang bakar, nggak ke ruang olinya dulu? Karena memang yang melakukan pembakaran kan di ruang bakar. Panasnya tentunya lebih besar yang di ruang bakar. Ketika ini dia mendapatkan panas berlebih, kemudian pemuaian yang tidak merata, maka dia akan melengkung, Pak, di silinder headnya juga bloknya. Maka air tadi yang tadinya di water jacket sini, itu dia akan masuk ke ruang bakar. Nah, akhirnya kok bisa masuk ke oli. Nah, di antara piston dengan silinder ini kan dia kan ada celah ya, gap ya. Nah, ketika dia mengalami overheat itu tadi, kemudian kondisi mobil langsung dimatikan, dan kondisinya headnya itu tadi dia melengkung, maka tekanan dari water jacket ini besar. Tekanannya besar. Nah, ketika dia dimatikan, kan nggak ada pengapian di sini, Pak. Benar. Akhirnya air itu tadi nggak terbakar. Akhirnya dia masuk terus dengan jumlah debit sesuai dengan kelengkungan yang ada di silinder headnya dan juga blok mesinnya. Ini juga bisa saja melengkung. Akan kita ukur ke depan untuk perbaikannya. Nah, kemudian air itu tadi yang sudah berada di sini dan tekanannya sangat tinggi, dia akan masuk ke dalam ruang ini, ruang bakar ini. Sehingga air yang ada di atas piston ini dia akan turun masuk ke dalam ruang oli yang ada di bawah piston. Seperti itu. Jadi kenapa tadi waktu posisi di atas ini itu tercampur antara antara air dengan oli. Sama oli ya. Ini sebenarnya adalah ruangan khusus oli. Tapi air tadi yang masuk di atas piston ini itu turun ke bawah. Nah, kalau udah kayak gini nggak akan mungkin bisa hidup mobil. Karena debitnya sangat besar sekali yang masuk ke dalam ruang bakar. Nah, tentunya ada indikasi-indikasinya. Indikasinya itu tadi susah starter, atau mungkin ketika dibuka businya sudah berwarna krem ya, merah. Seperti itu. Jadi gitu, Pak Taufik. Mas, jadi permasalahannya ini sampai seperti ini apa, Mas? Pertama dia ada namanya overheat. Nah, overheat itu banyak penyebabnya. Di antaranya adalah motor fan-nya mati, atau mungkin radiatornya buntu, atau mungkin termostatnya nggak buka, atau mungkin dari jalur yang ininya, jalur airnya itu ada yang pecah, seperti selangnya seperti ini. Untuk kasus yang ini terjadi karena selangnya ini dia pecah duluan, Pak. Jadi selangnya pecah, kemudian diganti oleh pelanggan selang tersebut, tapi tidak dicek ulang untuk kondisi kapasitas air yang ada di dalam sistem pendinginan, sehingga dia masih dalam kondisi kurang sebenarnya. Tanpa menyadari di sana pasti ada overheat ya, temperatur yang sangat tinggi, sehingga ya karena pemuaian nggak merata, ada kekosongan air di sistem water jacketnya, maka yang terjadi kelengkungan. Macet ternyata mesinnya. Itu benar-benar kita ngunci pakai kunci yang 19-an itu kita engkol coba ya. Engkol itu nggak mau. Benar-benar mobil ketika dia turun mesin kebuka, kita tendang-tendang ini pun juga nggak mau ini sama sekali. Ternyata di crankshaftnya sini kemarin ada aus. Ini nomor 2-nya. Nah, ini mesin sudah kita buka, Sobat Albedia. Terlihat ternyata mesin ini berlumpur. Kondisi sepertinya air tidak masuk ke ruang bakar. Hanya dia seperti ini, kemungkinan besar yang mengalami kerusakan di jalur crankshaftnya. Crankshaft macet karena sistem pelumasan tidak rata. Lumpur semacam ini dia mengakibatkan lubang pelumasan menjadi tersumbatnya. Seperti kita lihat di sini ada lubang pelumasan ya. Ini dia tersumbat nih. Jadi kemungkinan besar oli bisa naik tapi dia turunnya telat, sehingga oli di ruang karter bawah menjadi kosong. Nah, mesin ini yang bagian crankshaft sudah kita buka. Seperti yang kita prediksi sebelumnya, bahwasanya crankshaft ini dia mengalami macet. Ini namanya crankshaft. Ini dia mengalami macet. Kenapa dia mengalami macet? Karena memang kondisi mesin itu berlumpur. Ketika mesin itu berlumpur, maka oli yang turun kembali dari atas itu menjadi terlambat.
Nah, karena keterlambatan tersebut, ruang karter ini dia menjadi tidak ada pelumasnya sama sekali. Kita perhatikan di sini ada 3 piston yang sudah terlepas. Kondisi dari metalnya sebagian sudah aus ya. Nah, ini ada metal atau piston nomor 2. Nah, di sini teman-teman sudah melepas ininya ya, bautnya. Ini akan kita coba cek metalnya. Nah, ini teman-teman sekalian bisa saksikan bahwasanya metal ini dia mengalami keausan yang mengakibatkan crankshaft tidak bisa lagi diputar dikarenakan metal ini tadi dia aus sehingga dia menjadi macet ya crankshaftnya ya. Ya, ini nanti yang akan kita lakukan perbaikan. Akan coba kita konsultasikan ke bengkel bubut. Apakah bisa dilakukan undersize atau harus mengganti crankshaftnya. Ini sepertinya sangat dalam sekali. Kecil kemungkinannya bisa di undersize. Tapi ini hanya kasat mata ya. Tentunya kita harus menggunakan alat ukur untuk mengetahui bahwasanya ini bisa di undersize atau tidak. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, ini metalnya. Nah, metalnya jadi kayak keripik ini. Seperti itu. Untuk yang di pistonnya coba kita lepas. Nah, ini yang di stang piston. Nah, ini metalnya. Untuk yang metal ini ya, jalan ya yang kena kemarin. Metal jalan ya, yang kena metal jalan. Metal jalannya. Nah, ini ada ininya. Metalnya sampai hancur gitu ya? Sampai hancur ini. Seharusnya dia normalnya kayak gini. Iya, ya, mulus ini, ya? Ya, normalnya mulus gini, kemudian dia ada jalur pelumasannya. Masya Allah. Tapi ini benar-benar sampai habis. Hancur. Dan dia mengunci di nomor 2-nya sini. Nah, ketika kita buka pun juga kondisinya kemarin begitu kelihatan, ternyata ini penyebabnya adalah karena olinya sirkulasinya tidak lancar. Nah, kita ketahui Pak Taufik bahwasanya lubang pelumasan di metal itu hanya seperti ini, Pak. Iya. Ya, ini kurang lebih sekitar 2 sampai dengan 3 mm. Iya. Ini sangat kecil sekali. Nah, di crankshaftnya sendiri mereka juga ada ininya. Ada lubang-lubang pelumasan. Iya benar. Nah, kenapa kejadian ini bisa terjadi? Pengulangan dari kami bahwasanya kita jelaskan mobil ini tadinya telat ganti oli. Efek dari telat ganti oli itu mengakibatkan sumbatan di jalur-jalur pelumasan. Nah, jalur-jalur pelumasan seperti ini apabila dia tersumbat, maka dia tidak ada pelumasan di sana. Artinya dia terhambat. Nah, kalau kita melihat dari kasus ini, kemudian dari ininya, bekasnya metal yang kena ini, itu dikarenakan dia benar-benar tidak ada pelumasan di bawah. Oke Mas Ardi, terima kasih banyak. Terima kasih kembali Pak Taufik. Dan masukannya buat banyak orang, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.